Nah Emma nengok itu langsung lah lagi drama kok ya, nggak mungkin, pasti ada sesuatu yang kusembunyikan. Pokoknya dia ada ngeliat kejanggalan lah dari peristiwa itu. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini Nadia akan kembali ngebahas kasus kriminal yang datang dari Knoxville, Tennessee, Amerika Serikat. Dimana kejadian kriminal ini terjadi pada tanggal 21 November tahun 2016 lalu. Dimana di kasus ini terjadi sebuah penghilangan nyawa yang dilakukan oleh seseorang terhadap mantan kekasihnya. Dikarenakan nggak terima mantan kekasihnya ini move on. Nggak terima itu nggak main-main, langsung dihilangkan nyawa mantan kekasih. Ini jahat ya. Nah jadi gimana kisah lengkapnya, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Wak Cike Daud. Nah jadi pada kisah ini ada seorang perempuan yang bernama Emma Jane Walker yang lahir pada tanggal 20 Maret 2000 di Knoxville, Tennessee, Amerika Serikat, dari pasangan Mark Walker dan Jill Walker. Nah Emma ini merupakan anak pertama dari dua bersaudara, di mana dia ini memiliki seorang adik laki-laki yang bernama Evan Walker. Nah Emma ini dikenal mempunyai banyak teman dan gampang berbaur gitulah dia dengan hampir semua orang yang dia temui. Dan oleh teman-temannya si Emma ini digambarkan sebagai orang yang baik, sweet, humble, caring lah gitu. Pokoknya image-nya si Emma ini adalah teman yang super baik dan disayang lah gitu sama orang-orang sekitarnya, kayak aku. Nasibnya jangan kayak dia coy. Oke lanjut. Nah Emma ini mempunyai cita-cita menjadi perawat, terutama menjadi perawat yang mengurus bayi yang prematur. Dan dalam kesehariannya Emma ini juga sering melakukan banyak kegiatan amal dengan menjadi relawan, terutama di tempat penampungan hewan liar. Emma ini merupakan salah satu siswi di Central High School sejak tahun 2014. Dan di tahun pertamanya dia ini langsunglah mencoba bergabung ke cheerleader tim dan diterima langsung menjadi satu-satunya junior yang masuk ke dalam tim. Masih junior, dia ini udah langsung masuk cheerleader deh. Dan di sekolahnya juga sama, dia juga dikenal sebagai siswa yang berprestasi dalam akademik dan non akademik juga. Nah di tahun pertamanya Emma bersekolah di sana, Emma berkenalan lah dengan seorang laki-laki yang bernama William Riley, atau yang sering disebut dengan Riley. Nah Riley ini adalah kakak tingkatnya si Emma, seniornya Emma, 2 tahun di atas dia. Dan si Riley ini adalah salah satu pemain andalan di tim football sekolah mereka. Riley ini dibesarkan oleh ibu dan kakek neneknya, dan juga memang nggak ada informasi lebih lanjut nih mengenai keberadaan ayahnya. Tapi di sekolah Riley ini dikenal sebagai salah satu siswa terbaik dan berprestasi dalam bidang akademik dan juga olahraga, sama kayak si Emma. Dan sahabatnya yang bernama Noah Walton dan Alex McCarthy menggambarkan si Riley ini sebagai sosok humoris lah gitu, dia ini suka ngelucu lah gitu. Dan by the way, dua kawan dia ini, si Noah sama Alex, orang berdua ini adalah anak yang berperan penting dalam kasus ini, jadi diingat aja lah kawan-kawannya si Riley ini, dua orang ini ya. Dan kesan pertama orang tua Emma di saat bertemu dengan Riley pertama kali, baik kali memang. Riley ini dianggap sebagai anak yang baik, beretika, dan sangat-sangat sopan. Dan pada saat itu Emma ini memang menyukai Riley sejak pandangan pertama. Tapi pada saat itu si Riley ini sedang berpacaran sama cewek lain. Namun tidak lama setelah itu si Riley ini diketahui putus sama pacarnya, dan gak lama kemudian pacaran lah itu sama si Emma. Mereka langsung cocok satu sama lain lah gitu kisahnya. Dan mereka ini pun dianggap sebagai pasangan terfavorit di SMA mereka. Apalagi kan memang si Riley ini adalah pemain football andalan sekolah, dan Emma ini tim cheerleader. Kayak udah pas sekali nih. Dan bagi teman-temannya juga mereka yaitu pasangan sempurna lah gitu di sekolah mereka. Nah tapi hubungan Emma dan Riley ini mulai toksik. Gak bisa bahasa Inggris. Nah tapi lama-kelamaan hubungan Emma sama Riley ini mulai toksik. Image pasangan sempurna seiring berjalannya waktu pun pelan-pelan udah mulai berubah nih. Karena memang mereka ini diketahui sering putus nyambung. Dan teman-teman mereka mulai khawatir karena merasa bahwa keduanya ini tidak pernah benar-benar mencoba untuk berbaur dengan teman-teman pasangannya. Jadi si Riley ini gak pernah lah nyoba untuk bisa berbaur sama teman-temannya si Emma. Emma juga kayak gitu. Padahal namanya anak SMA lah pula ya kan. Harusnya yang masih tetap ada lah itu punya waktu baik untuk teman. Jadi nggak pacaran terus lah gitu kan. Sekalipun mau pacaran ya udah bawa lah pasanganmu ke tongkrongan biar berbaur gitu, juga sebaliknya ke si Emma, tapi mereka enggak. Dan selain itu juga Riley ini juga diketahui mulai menjadi posesif sama si Emma. Sampai di satu titik nih ya, Riley ini sering marah lah gitu gara-gara masalah kecil aja. Bahkan sampai mengontrol cara berpakaiannya si Emma. Pernah juga nih ketika si Emma bekerja, Riley ini datang lah itu ke tempat kerjanya si Emma. Dia diem
aja gitu mantengin si Emma sampai si Emma selesai. Dan setiap si Emma ini pergi dengan teman-temannya tanpa Riley ini menjadi sangat posesif dengan terus-terusan diteleponnya ceweknya, dikirimnya teks ke ceweknya gitu terus. Karena memang Riley ini benar-benar tidak mempercayai Emma dan selalu ingin tahu di mana pacarnya ini berada dan apa yang sedang dilakukan pacarnya. Nah, dari sini bisa diketahui kan kalau memang hubungan mereka itu sudah sangat tidak sehat, mengingat memang usia mereka yang masih muda dan juga mereka ini masih duduk di bangku SMA. Dan Riley juga diketahui pernah mengirimkan pesan berisi kata-kata kasar lah gitu melalui Snapchatnya, kayak pernah "kau mati untukku", "fuck you" gitu. Dan pernah juga Riley ini mengancam bahwa dia ini akan menghilangkan nyawanya sendiri kalau Emma ini tidak kembali lagi sama dia. Pokoknya macam lingkaran iblis lah gitu hubungan mereka tuh. Setiap bertengkar mereka saling ngeluarin kata-kata kasar satu sama lain. Nanti ujung-ujungnya udah balikan lagi, baikan lagi gitu. Baikan bentar habis itu berantem lagi gitu aja terus. Dan hal ini pula lah yang membuat Mark dan Jill, orang tuanya si Emma ini, sangat menginginkan hubungan Emma sama si Riley ini berakhir. Dan mereka pun akhirnya mulai mencoba mengontrol tuh dengan melarang si Riley ini datang ke rumah mereka. Mereka juga sempat mengambil handphonenya si Emma dengan harapan supaya anaknya ini akan membatasi komunikasinya dengan si Riley. Tapi tanpa sepengetahuan orang tuanya Emma, Riley ini ternyata memberi si Emma sebuah iPod Touch agar mereka ini dapat tetap berkomunikasi. Sama-sama bucinnya orang berdua ini. Tapi walaupun begitu, mereka ini pacarnya cukup lama, sampai 2 tahun ya, walaupun memang sering putus nyambung. Sampai akhirnya si Riley ini lulus lah kan sekolah dan dia ini kuliah di Maryville College yang letaknya berjarak sekitar 30 menit dari rumah Emma. Jadi lumayan jauh tuh. Dan mengetahui hal ini, Mark sama Jill, orang tuanya si Emma, pun sempat sedikit lega, karena kan mereka berpikir bahwa setidaknya anaknya ini sekarang tinggal terpisah lah sama Riley kan, nggak begitu dekat kayak dulu nih. Tapi ternyata jarak yang membentang ini tidak membuat si Emma sama Riley terpisah, karena mereka tetap ngotot nih untuk melanjutkan hubungan jarak jauh mereka itu, hingga membuat orang tuanya si Emma ini merasa hopeless lah gitu, dan justru menjadi semakin keras untuk bisa melarang si Emma ini berkomunikasi dengan Riley. Karena entah kenapa nih ya, pada satu titik Mark sama Jill ini punya firasat buruk lah gitu tentang si laki ini, si Riley. Mereka bahkan sempat melarang si Emma ini keluar rumah kecuali untuk pergi sekolah dan latihan cheerleader aja. Dan perlahan orang tuanya si Emma ini mulai melihat ada hasil nih dari usaha mereka mengekang anaknya. Karena Emma ini mulailah terlihat seperti dulu lagi, yaitu Emma yang memang terlihat lebih bahagia dan ceria, gak kayak pada saat sebelum si Riley ini kuliah. Ya mereka ribut terus, si Emma ini pasti nangis terus kan, bucin lah pula namanya, gak mood makan, gak mood apa kalau lagi berantem sama si Riley. Nanti Riley-nya datang gitu nekat-nekat ke rumah kan, jadi mengganggu Mark sama Jill juga. Malah pula itu anaknya, nggak tega lah dia pula kan. Tapi setelah dia mencoba untuk mengekang anaknya, ada sedikit perubahan nih. Emma tuh lebih sering kelihatan bahagia dan ceria. Tapi sayangnya hal ini nggak berlangsung lama dan keadaan kemudian malah berubah menjadi lebih buruk. Kenapa? Lanjut dulu segmen berikutnya. Nah, jadi tepat sebelum libur sekolah tahun 2016 lalu, si Emma ini melihatlah unggahan Snapchatnya Riley bersama wanita lain di kampusnya. Hal ini pun membuat si Emma marah kali ya kan. Dia pun akhirnya mengirim pesan lah itu ke Riley, mengatakan bahwa kali ini aku udah betul-betul muak kali sama kau, aku pengen mengakhiri hubungan ini sama kau, kita putus. Aku nih jauh lebih pantas mendapatkan perlakuan yang lebih baik dibanding perlakuan kau sama aku, gitulah dimakikan sama si Emma. Nah, mendengar kalau anaknya ini udah mutusin si Riley, Mark sama Jill pun senang lah dengan keputusan anaknya. Mereka merasa inilah waktu yang ditunggu-tunggu. Tapi kemudian si Riley diketahui tidak menerima keputusannya si Emma tersebut. Dan kemudian menjadi kalut bahkan melakukan hal-hal berbahaya yang bisa menyakiti dirinya sendiri dan membuat orang-orang di sekitarnya menjadi khawatir. Dimana Riley diketahui melakukan percobaan untuk dirinya sendiri dengan meminum banyak alkohol dan kayak obat pereda rasa sakit gitulah dengan jumlah yang banyak. Tapi untungnya masih selamat itu si Riley. Nah terus pada hari Jumat tanggal 18 November tahun 2016, sekolah Emma ini diketahui memenangkan perlombaan football, sehingga teman-temannya itu mengadakan ya kayak after party lah gitu. Nah orang tua Emma yang pada saat itu memang senang karena melihat akhirnya anaknya ini udah mulai move on kan, udah mulai punya waktu lagi nih untuk teman-temannya, nggak pacaran terus sama si Riley, udah jadi kayak remaja normal lainnya lah itu. Akhirnya mengizinkanlah Emma untuk pergi karena mereka melihat Emma itu sudah tidak berbicara lagi dengan si Riley dan juga udah terlihat baik-baik aja. Terus di tengah pesta sekitar jam setengah 12 malam, Emma ini tiba-tiba menerima pesan yang sangat aneh dan sangat menakutkan, kayak berisi ancaman gitu yang mengatakan, "Aku punya seseorang yang kau cintai, aku akan menyakitinya. Keluarlah kau kalau tidak mau melihat dia tersakiti."
Itu isi pesannya kan. Nah, membaca pesan aneh itu pun Emma sedikit khawatir itu, Wak. Tapi dia berpikir bahwa bisa aja tuh aku di-prank sama kawan aku, atau jangan-jangan ini Riley lagi nih yang coba nge-prank aku gitu kan. Dia kan udah tahu tabiat mantan dia ini, suka narik perhatian apa kayak gimana, suka ngamuk-ngamuk gak jelas itu. Dibiarin tuh, Wak, sama si Emma. Tapi tidak lama setelah itu Emma balik lagi dapat pesan kedua yang berkata, dia berada di tempat sampah di luar rumah tempatmu berada sekarang. Sayang sekali ternyata kau tidak menghargai hidup orang yang kau cintai. Itu si teks kedua. Nah, baca kayak gitu mulai panik. Wop, ada di luar ini dia berarti. Emma pun akhirnya langsung meminta teman-temannya menemaninya keluar. Dan betul, Wak, terkejut dia kan ketika dia melihat ada seorang pria yang terkapar tengkurap di dekat semak-semak depan rumah pesta yang tersebut lagi berlangsung. Dan betul, waktu dicek itulah si Riley. Pas dia bangun, bangun kok, kenapa kok? Gitu kan, heboh kan kawannya. Nah, bangunlah si Riley ini kan. Dia bangun lah gitu pelan-pelan. Aduh, bertingkah seperti orang yang bingung, Wak, dan berkata bahwa dia ini nggak tahu aku di mana ini, kok aku bisa sampai di sini gitu, kata si Riley. Dan Riley juga mengatakan bahwa ada, Wak, seseorang yang baru aja nyulik aku. Dan Riley terus memegang kepalanya seakan-akan seseorang itu sudah memukul kepalanya kita. Nah, Emma nengok itu langsung lah. Lagi drama kok ya. Nggak mungkin, pasti ada sesuatu yang kau sembunyikan. Pokoknya dia ada ngeliat kejanggalan lah dari peristiwa itu, Wak. Nah, Riley yang memang sudah dalam posisi berdiri itu pun langsung lah dia nelpon Noah, kawannya, untuk minta dijemput. Wak, jemputlah aku ada di sini. Dan dia juga berusaha meyakinkan Noah bahwa ada nih seseorang yang baru saja memukul aku, menariknya masuk ke dalam sebuah mobil van dan membawanya ke rumah itu, rumah pestanya si Emma. Namun, Wak, bahkan sebenarnya si Noah ini juga agak sangsi sama kata-kata kawannya ini. Agak dikit nggak percaya lah gitu. Betulnya itu, masa iya gitu dalam hati si Noah. Tapi tetap dijemputnya si Riley. Emma nengok kayak gitu langsung lah bilang kan sama si Riley, udahlah weh, kok nggak usah banyak gaya, udah stop kok ganggu aku, biarkan aku move on nih sama hidup aku sekarang. Itu kata Emma. Udah lah kan, udah dijemput Noah, si Riley sama Noah pergi. Emma lanjutkan lagi partinya. Terus, Wak, keesokan harinya nih jam 10:15 pagi ketika si Emma ini berada di rumah sedang bersiap-siap untuk keluar menemui ibunya di kota, tiba-tiba ada seseorang yang menggedor rumahnya berkali-kali, Wak. Emma yang pada saat itu sedang sendirian di rumah jelaslah ketakutan ya kan. Dan karena merasa sudah tidak punya pilihan lain, Emma pun justru mengirimkan pesan ke Riley yang mengatakan bahwa sebenarnya aku dibenci sih sebenarnya sama kau, tapi ini aku lagi ketakutan nih, aku lagi dalam kondisi darurat, kau bisa nggak datang ke sini? Gitu katanya. Riley dapat pesan itu langsung lah kan pergi ke rumah si Emma. Set. Najil, mamanya yang lagi nunggu dia di kota itu khawatir kok anakku nggak datang-datang sampai sekarang ini. Dia pun langsung bergegas pulang nih, takut anak kenapa-napa. Dan sesampainya di rumah, Wak, nggak apa-apa si Emma. Jill melihat si Emma sama Riley ini sedang berbicara berdua di depan rumah. Dan melihat hal tersebut, Jill pun langsung meminta, "Hei, kamu anak muda," maksudnya ke Riley, "udah pergi. Jangan kesini lagi. Udah ada, kan kau udah ada selesai hubungan kau sama si Emma anakku kan, balik. Pergi kau," kata si Jill. Udah pergilah si Riley. Emma pun menceritakan apa yang terjadi sama dia. Makin khawatir lagi nih, jangan-jangan itu kelakuan si Jill itu, nggak usah kau percaya kali gitu. Kalau ada apa-apa, jangan kau telepon si Riley. Telepon polisi, telepon aku, apa susahnya gitu loh. Iya, maaf saya lagi panik, kata si Emma gitu kan. Terus keesokan harinya, Wak, pada hari Minggu, si Emma ini harus pergi bekerja karena memang Emma ini punya pekerjaan part-time gitulah. Dan dia sebenarnya masih dalam kondisi sedikit ketakutan atas rangkaian kejadian aneh yang menimpanya di hari Jumat sama Sabtu tuh. Ya dimulai dari kejadian rumahnya digedor, terus Riley tiba-tiba muncul di hadapan muka ya, terus ngaku-ngaku diculik kayak gitu. Dan orang tua Emma pun memutuskan untuk mengikuti Emma sewaktu dia ini pergi kerja sampai anak ini selesai kerjanya, Wak. Dan ini hanya untuk memastikan supaya anaknya Emma ini bebe aja gitu, Dan terus, Wak, dikabarkan malam itu Emma sama Mark ayahnya sempat pergi keluar, Wak, untuk beli es krim. Dan Mark berkata bahwa Emma pada saat itu mulai bertingkah seperti dirinya sendiri. Dan jelas hal itu membuat bapaknya senang kan. Dan setelah selesai makan es krim, pulanglah mereka ke rumah. Dan sesampainya di rumah, Emma pun langsung tuh bersiap-siap tidur. Ya kayak biasanya, nggak ada yang mencurigakan, Wak. Karena memang kebesokan harinya, di hari Seninnya itu, Emma udah masuk sekolah lagi kan. Dah, Mark pun bilang, udah ya sayang, selamat malam, selamat tidur sama si Emma. Pergilah
pergilah si Emma tidur ke kamarnya. Nah terus tiba-tiba sampai akhirnya di tengah malam Wak, Mark ini kebangun karena dia mendengar ada dentuman yang keras sekali Wak di dalam rumahnya. Kayak suara orang ngebanting pintu keras lah gitu. Mark pada saat itu terbangun, dia terdiam dulu nih. Karena bangun kaget lah pula kan, bangun militer. Dia coba cerna lagi ada sesuatu nggak ini, dia takut dia mimpi. Ya diam lah kan, dia coba dicernanya bunyi itu lagi. Dan di saat inilah Wak, Mark kemudian mendengar suara yang sama untuk kedua kalinya. Mendengar hal itu dia pun langsung berlari nih ya keluar dari kamar untuk mengecek Emma sama Evan anaknya. Dan di saat dia membuka pintu kamar Emma, dia melihat si Emma tiduran di tempat tidurnya seperti biasa. Nggak ada terlihat aneh sama sekali Wak. Dicek juga lah itu kamarnya si Evan, bebe aja. Dicek tuh semua keadaan rumah, bebe aja. Nggak ada yang aneh. Semua terlihat normal. Sempat terpikir tuh sama si Mark, oh mungkin aja tadi tuh aku lagi mimpi gitu ya. Dan suara kedua yang dia dengar itu ya udah cuma sekedar halusinasi aku aja, saking kagetnya aku. Udah lah itu, baliklah lagi tidur si Mark. Nah terus paginya pada tanggal 21 November tahun 2016 sekitar jam 6 pagi bangunlah Jill sama Mark seperti biasa. Mereka bersiap-siap lah itu untuk pergi kerja. Dan di saat ini Wak, Jill pergilah ke kamar Emma untuk membangunkan anaknya ini karena mau sekolah nak, bangun. Dan menurut keterangan Jill ibunya Wak, Emma ini anaknya selalu gampang untuk dibangunkan, nggak harus digoncang dulu badannya baru bangun, nggak, dipanggil aja Emma bangun, bangun dia tuh. Tapi ada yang aneh di pagi itu. Jill yang pertama kali coba memanggil dia kok nggak ada sambutan dari si Emma. Dipanggilnya berkali-kali juga nggak ada jawaban dari Emma. Dia pergi ke kamarnya Emma, dia masih tengok anak di atas kasur. Didekatinya lah kan sama Emma. Nak bangun, digoyangkannya tuh kakinya si Emma. Tapi Emma nggak bangun Wak. Nah Jill melihat hal itu udah mulai merasa panik ya kan, ini ada sesuatu yang nggak beres ini. Sampai akhirnya dibalikkannya lah itu badan anaknya. Dan disitulah Wak, baru si Jill menyadari bahwa sesuatu hal buruk sudah terjadi sama anaknya. Nah Jill yang panik pun Wak langsung menelpon 911. Pihak ambulans langsung datang tidak lama setelahnya, yang kemudian disusul oleh pihak kepolisian. Pada awalnya Wak, mereka percaya bahwa ini adalah kasus bunuh diri gitu loh. Sampai di satu titik polisi ini melihat ada 2 buah lubang kecil seukuran diameter pulpen di dinding tepat di sebelah tempat tidurnya Emma. Polisi pun langsung menyimpulkan bahwa siapapun yang menembakkan pistol itu sangat tahu sekali di mana letak kamarnya Emma dan sangat tahu letak tempat tidurnya Emma Wak. Dan setelah kejadian ini mereka pun langsung menginterogasi teman-temannya Emma, keluarga, tetangga, dan menanyakan apakah ada orang yang ingin menyakiti Emma atau punya sesuatu yang memang sudah lama dipendam kepada Emma atau dendam gitu Dan betul sekali Wak, satu-satunya nama yang terus keluar dari orang-orang yang sudah diinterogasi ini adalah nama Riley. Dan setelahnya polisi pun langsung menginterogasi teman-temannya Riley termasuk Alex sama Noah Dan pernyataan dari teman-teman Riley setelah ditanyakan itu adalah mereka sangat khawatir terhadapnya. Karena belum lama itu Pak, Riley ini pernah mencoba untuk bunuh diri juga. Dan sekarang perempuan yang dia cintai meninggal dunia. Dan mereka khawatir Riley ini akan mencoba hal yang sama juga, yaitu mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Dan atas dasar kekhawatiran ini kemudian Alex memberikan info tambahan kepada tim kepolisian bahwa Riley mengatakan di hari Sabtu, 2 hari sebelum si Emma ini ditemukan sudah tidak bernyawa itu, Riley ini telah mencuri pistol kakeknya untuk melindungi dirinya setelah dia ini diculik oleh seseorang yang tidak dia kenalkan. Sebelumnya dia juga ceritakan sama si Alex sama Noah yang waktu kejadian di party itu Jadi dia bilang sama kawannya, woi aku baru curi senjata kakek aku takut nih kalau ada lagi orang tidak dikenal nyulik aku lagi, aku udah bawa senjata gitu. Dan Riley pun juga sempat nih Wak berjanji kepada Alex bahwa pistol tersebut tidak akan dipakainya untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kan kawannya juga panik, betul kamu pegang senjata kayak gitu bahaya bro. Kebiasaan. Lancang mulut ini. Bahaya tau Wak, udah aku tenang aja, nggak akan aku lakukan ini macam-macamnya, kata si Riley. Tapi namanya juga sahabat lah kan Wak ya. Karena memang si Alex ini khawatir sama si Riley juga setelah kejadian Emma ini. Makanya info ini pun disampaikan Alex kepada tim kepolisian biar si Riley ini pun aman juga lah, atau tidak melakukan hal-hal aneh setelah kepergian orang yang paling dicintainya. Waktu itu si Alex belum mikir macam-macam Wak. Dia pikirnya takut si Riley ini nyusul kawannya si Emma. Dan akhirnya setelah dilakukan penyelidikan kurang lebih selama seminggu,
Riley pun tetap menjadi tersangka utama dalam kematian Emma. Pihak kepolisian pun langsung menginterogasi Riley mengenai keberadaannya di malam si Emma ditembak. Dan pada saat itu Riley berkata bahwa, "Pak, di hari itu saya lagi di rumah Noah, Pak, temannya Tuhan." Dan polisi nanya lagi, "Kamu nginep di sana?" Dan kalian tahu apa kata si Riley? Jawaban Riley adalah, "Saya sepertinya yakin, Pak, kalau saya nginep di sana." Ya jelas jawaban ini aneh kan bagi polisi. Kok aku nggak yakin gitu? Bisa-bisanya aku nggak yakin kau tuh udah nginep di sana apa enggak. Dan kejadian tersebut baru terjadi seminggu lalu. Masa aku udah lupa? Dan kemudian Riley pun mencoba nih, Wak, untuk membenarkan jawabannya dengan berkata, "Positif, Pak, saya memang nginep di rumahnya si Noah." Dan hal aneh lainnya selama interogasi adalah Riley tidak pernah menyebut nama Emma sama sekali, Wak. Selama proses 2 jam interogasi itu, dia menyebut Emma dengan sebutan the girl atau perempuan itu. Dia nggak sebut Emma, perempuan itu. Padahal polisi tahu Riley ini adalah mantannya Emma. Harusnya kok nggak nyebut dia dengan the girl lah. Harusnya Emma aja sebut. Kenapa? Kok jadi seolah-olah Emma ini asing buat kau gitu, Dan hal aneh lainnya adalah Riley ini nanya juga, Wak, ke detektif yang menginterogasi dia. "Emangnya saya tersangka, Pak?" Katanya gitu. "Soalnya kok saya ditanya banyak kali, Pak, tentang kasus ini. Semoga saya bukan tersangka ya, Pak," katanya. Dan kalimat ini diulang-ulang terus, Wak, sama dia. Udahnya si detektif ini cuma bilang, "Emangnya ngapa? Emangnya aku udah bilang kalau aku tersangka," kata si detektif ini kan. Dan pertanyaan balik dari detektif ini malah bikin si Riley ini kelihatan agak semakin panik gitu, Wak. Terus Riley jawab, "Semoga Bapak nggak curiga ya sama saya. Soalnya saya nggak bakal mungkin, Pak, menyakiti cewek itu atau the girl." Dan karena Riley sendiri yang menggiring arah interogasi untuk mencurigai dirinya, akhirnya si detektif ini pun langsung nanya lagi. Nggak ada bebelit-belit, detektifnya langsung bilang, "Apakah kamu yang menembakkan pistol di rumah Emma?" Langsung digitukan, Pak. Dan ketika mendapatkan pertanyaan menohok dari si detektif itu, Riley langsung dengan tegas menjawab, "No sir, nggak, Pak." Dan ketika diinterogasi itu, Riley juga sempat mengaku bahwa dia ini merasa sangat kesal ketika mengetahui perempuan itu sudah tiada atau Emma itu udah nggak ada. Dan pada saat kejadian itu, saya memutuskan untuk pergi ke rumah kakek nenek saya, Pak, pakai mobil. Sekitar jam setengah 12 malam lah gitu. Namun dia cuma tinggal di sana selama 45 menit, terus kembali lagi nih ke asramanya, karena memang si Riley tinggal di asrama. Dan Riley mengaku bahwa dia sempat mengalami emotional breakdown saat itu. Galau gitulah ceritanya. Dan katanya dia cuma nangis aja gitu berjam-jam sambil mandangin foto mereka berdua. Polisi makin curiga, "Kau sampai nangis-nangis tapi nama emang nggak kau sebut perempuan itu." Dan interogasi tetap berlanjut, Wak, di mana polisi kembali menanyakan soal kepemilikan senjata api kakeknya Riley. Tiba-tiba aja tuh polisi nanya lagi. Kan trik polisi kan ini. Polisi nanya, "Di mana senjata itu kau simpan? Gimana kau bisa memiliki akses ke tempat penyimpanan senjata itu? Dan apa benar kau itu pernah memiliki senjata api atau pernah mengambil milik kakek kau?" Kata si polisi. Ya jelaslah semua pertanyaan ini pun dijawab Riley dengan "nggak tahu, Pak, tidak, nggak benar, nggak pernah." Gitulah, disangkal semuanya kan. Dan dia mengklaim bahwa dirinya tidak pernah memiliki atau memegang senjata sama sekali. Ingat nih, Wak, ya, klaim dia. Tapi dari sini yang Riley tidak tahu adalah polisi sebenarnya sudah terlebih dahulu menginterogasi semua teman dekatnya Riley sebelum menginterogasi dia. Dan teman-temannya kayak si Alex sama Noah itu kan mengatakan bahwa Riley pernah menunjukkan kepada mereka sebuah senjata api di sekolah. Dan sewaktu polisi mengungkap hasil interogasi dengan teman-temannya ini, kayak, "Udah, aku gak usah berkilah, kawan-kawan kok bilang sama kami kalau kau pernah nunjukin senjata api, kau ambil dari tempat kakekmu kan," digituin lah sama detektif. Nah, Riley langsung jawab, "Saya nggak ngerti siapa teman yang Bapak maksud, dan saya juga nggak tahu tuh kenapa teman saya bersaksi kayak gitu, orang nggak ada kok," kata dia. Dan pada saat itu polisi kayak masih ngasih pancingan lagi lah ibaratnya, Wak, ke Riley ini dengan memberitahu bahwa, "Udahlah woi, Riley, kau sadar kan kalau buat kami Alex McCarthy kawan kau itu tidak memiliki alasan atau motif kenapa dia itu harus bohong sama kesaksiannya. Buat apa dia bohong? Dia cuma ngasih kesaksian aja kok." Tapi Wak, Riley tetap bersikeras bahwa tidak tahu di mana senjata yang dimaksud teman-temannya ini berada, dan bahwa dia sama sekali tidak pernah memiliki atau memegang senjata api. Tetap bersikuku dia, tetap mengelak lah gitu ibaratnya. Dah kan, interogasi pun selesai dan Riley pun dibebaskan karena memang polisi belum mempunyai bukti yang kuat nih untuk dapat menahan si Riley. Dan tidak lama setelah interogasi ini, Riley pun langsunglah menghubungi Noah kawannya untuk menanyakan bagaimana cara menghilangkan sidik jari dari sebuah senjata api.
api. Noah yang jelas terkejut dan merasa bahwa pertanyaan si Riley ini aneh, hanya menjawab, nggak tahu aku Wak, ngapa aku tanya kayak gitu. Karena kan memang si Noah ini dia nggak curiga Riley yang bunuh si Emma kan, malah dia khawatir sama si Riley takut bunuh diri. Emang buat apa Wak, kenapa aku tanya kayak gitu kan, kata si Noah. Dan mendengar jawaban dari si Noah ini, Riley pun langsung berkelit. Dia bilang, enggak Wak, ini kawan sekamar aku nanyain gimana caranya buat ngilangin sidik jari di senjata. Karena aku nggak tahu, aku tanyalah sama kau, katanya. Dan kemudian si Riley bertanya atau ya kayak protes gitulah ke Noah tentang kesaksiannya si Alex. Wak, kok tahu nggak sih si Alex masa di hadapan polisi dia bilang aku pernah nunjukin senjata api sama dia. Nah Noah yang dengar hal itu kan ngerasa lah, kan memang betul kata si Alex. Alex cuma menyampaikan kebenaran ini Wak. Disimpan dalam hati ini, kenapa kok malah berkelit? Jelas-jelas kok memang ngeliatin ke kami. Udah ya si Riley bilang, kalau memang kok nggak ngelakuin kesalahan, kan harusnya kok nggak usah khawatir Wak. Dan nggak perlu nyembunyiin apa-apa, santai aja lah kau, kata si Noah. Dan Riley pun akhirnya merespon jawaban Noah dengan mengatakan kalau ya Wak, senjata yang ku nampakin nama kalian tuh udah aku kembalikan ke rumah kakek aku kok, katanya. Terus kenapa kau harus berkilau? Ditanya polisi, bilang aja lah kau udah memang pernah pegang senjata dengan alasan tersebut, ngapain kau harus khawatir? Dan dari sinilah Wak, si Noah langsung cerita sama si Alex kan, Wak nih tadi aku ditelepon sama si Riley, lari minta gini gitulah gitu. Pokoknya mereka berdua ini. Dan mendapatkan hal tersebut, akhirnya Alex sama Noah justru menjadi semakin yakin bahwa oh selama ini si Riley udah bohong nih Wak sama kita. Dan kemungkinan besar memang kayaknya Riley ini yang sudah melakukan sesuatu yang jahat sama Emma Wak. Ditambah lagi setelah itu si Riley menyuruh kedua temannya ini untuk berhenti memberikan kesaksian kepada tim kepolisian supaya memberi dia waktu untuk memikirkan bagaimana caranya untuk melenyapkan senjata api yang memang sedang disembunyikannya ini, dengan alasan dia tidak mau dipersalahkan atas sesuatu yang tidak dilakukannya. Udahlah weh, kan kalian sahabat aku, nggak usah lagi kasih kesaksian ke tim kepolisian, kalian nanti dipancing-pancing, kalian nanti dipaksa. Udahlah stop aja, kalau memang kalian nggak bisa bantu aku, biar berikan aku waktu berpikir untuk bisa melenyapkan kayak gini. Kalian sahabat aku kan, kayak gitulah ceritanya. Nah untungnya pada saat itu Alex sama Noah ini justru memutuskan untuk diam-diam bekerja sama dengan polisi. Wak, pintar orang berdua ini, karena semakin hari mereka semakin yakin bahwa Riley ini adalah pelakunya. Jadi besoknya Alex sama Noah pergilah ke rumah Riley kan, dengan alasan mereka ini mau main game, nongkrong kayak gitulah ceritanya. Wak, kami ke rumah ya, kasihan kok sendirian ngadepin ini. Yuk lah, udah kita senang-senang aja main game yuk, kata mereka. Pergilah itu Alex sama Noah ke rumah si Riley. Dan yang Riley tidak tahu, mereka berdua ini sebenarnya sudah dibekali mic dan kamera tersembunyi di sebuah gantungan kunci Wak, oleh tim kepolisian untuk memantau dan mendapatkan bukti langsung mengenai percakapan dan pengakuannya si Riley. Jadi udah pas sampai nih di rumahnya Riley, mereka masuklah ke kamar Riley kan. Mereka meletakkan gantungan kunci itu hingga posisinya tepat di hadapan sofa tempat mereka duduk, sehingga fokus si kamera ini bisa langsung menghadap ke mukanya Riley. Nah waktu lagi ngumpul itu, tugas Alex dan Noah ini dimulai dari menggiring percakapan mereka ke arah Emma. Si Noah bilang lah, wah aku turut berduka cita ya soal kepergian Emma. Sabar-sabar kok ya, kata si Noah kan. Dan Riley pun menjawab, aku sebenarnya pengen sedih Wak, pengen marah soal kepergian Emma, tapi nggak bisa Wak, karena jadinya sekarang aku yang lebih khawatir bakal ditangkap polisi karena tuduhan ngilangin nyawanya si Emma. Aku nggak mungkin lah Wak ngelakuin itu sama si Emma, aku sayang kali kok sama dia, katanya. Nah waktu ini Wak, si Riley sama sekali tidak merasakan curiga dan mengatakan bahwa dia benar-benar mempercayakan hidupnya kepada teman-temannya ini. Apalagi dia ini kan menghadapi tuntutan 70 tahun penjara terhadap hal yang katanya saat itu tidak dia lakukan. Aku udah gak ada siapa-siapa lagi nih, woi aku cuman punya kalian aja lah ini, tolonglah bantu aku gitu. Dan mendengar hal ini Alex pun sempat bertanya nih sama si Riley, dipancingnya lagi, kenapa aku gak kasih aja senjata itu ke polisi? Entah mungkin berharap kawannya ini bakal ngasih jawaban masuk akal ya kan. Sayangnya si Riley malah jawab, pokoknya senjata itu harus dihilangkan Wak, udah itu fix, no debat katanya. Senjata itu harus dihilangkan, tanpa ada penjelasan lebih lanjut yang justru menguatkan bukti bahwa Riley ini memang ada kaitannya dengan kasusnya Emma. Kenapa harus kau buang? Kalau emang nggak kenapa-napa gitu kan, pikir kawan-kawan yang percaya kali sama dia nih. Malah Riley juga sempat meminta kedua teman ini untuk menarik kesaksian mereka di hadapan polisi, dan mereka juga disuruh menggantikannya dengan mengatakan bahwa, Pak, pada saat diinterogasi itu kami lagi dalam pengaruh obat-obatan Pak, makanya kesaksian kami nggak akurat. Disuruh kayak gitu si Alex sama Noah. Dan dia juga semakin meyakinkan Alex dan Noah untuk bersama-sama membantunya menghilangkan senjata tersebut. Pertama dia bilang, dia sendiri aja, weh tolonglah weh bantuin aku, kan kita sahabat sejati. Paniklah, paniklah mas Afgan.
Dan melalui kamera rahasia ini, Riley pun terekam merencanakan akan membuang senjatanya di Sungai Thames, yaitu sebuah anak sungai terbesar dari Sungai Ohio, di mana dia berpikir bahwa jika dibuang di Sungai Thames itu, maka senjata tersebut akan sangat kecil kemungkinannya untuk bisa ditemukan. Akhirnya setelah selesai bermain game, Riley pun mengajak kawan-kawannya ini untuk keluar untuk mengambil sebuah bungkusan kantong senapan gitulah yang berisi senjata dan mulai bergerak ke tempat tujuan. Mau pada saat itu Alex sama Noah kan memang lagi kerja sama polisi kan? Dan betul yang Riley nggak tahu, sebenarnya selama perjalanan mereka ini akan diikuti oleh banyak polisi yang menyamar, Jadi sebenarnya Riley saat ini sudah dikepung, cuma tinggal tunggu waktu aja lah nih ya untuk nangkap dia. Noah dan Alex selama berada di rumah Riley sampai mereka jalan keluar ke Sungai Thames, sebenarnya secara aktif terus mengirimkan pesan ke grup chat polisi untuk mengabarkan setiap rencana dan pergerakan mereka. Dan pikirlah itu kan mereka, ini polisi-polisi ngikut ini belakang, nyamar. Dan setelah mereka sampai di tujuan mereka, Riley pun akhirnya memarkirkan mobilnya di area parkir terdekat dengan bibir sungai. Riley kemudian keluar dari mobil dan menggunakan sepasang sarung tangan kayak dia putih-putih itu sebelum kemudian mengambil senjata tersebut dengan hati-hati. Dan saat inilah Alex dan Noah langsung ngabarin ke grup chat, memberi tanda kepada seluruh tim bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menangkap Riley, Pak. Ayo, go, go, go. Dan segera setelah menerima pesan tersebut, para polisi yang menyamar ini pun semuanya keluar dari mobil dan langsung mengepung mereka sambil berteriak, "Tiarap kau, angkat tangan." Kayak adegan-adegan di film-film itu. Riley yang akhirnya memang udah ke gap ini pun langsung ditangkap tanpa perlawanan dan pada saat itu juga langsung dibawa sebagai tahanan polisi. Dan dari hal ini pun Riley didakwa telah melakukan tindak pidana kelas pertama dalam kasusnya Emma dengan 6 dakwaan kejahatan pengikut lainnya dengan barang bukti berupa 1 buah kantong yang berisi senjata api dan beberapa pakaian berwarna hitam yang diduga sebagai pakaian yang dikenakan Riley di malam saat dia mengeksekusi Emma. Dan fakta bahwa Riley telah memalsukan penculikan atas dirinya ini pun juga terungkap. Yang tiba-tiba dia terlungkup di tempat Emma lagi pesta tuh kan dia bilang dia diculik. Kan hoax itu dia bikin perangai dia sendiri buat narik perhatian Emma. Dan pada bulan Mei tahun 2018 secara mengejutkan tim kuasa Riley pun mengatakan bahwa kasus Emma bukan merupakan penghilangan nyawa terencana, melainkan sebuah penghilangan nyawa yang tidak disengaja atau karena kecerobohan. Kenapa mengejutkan, Karena nih, sejak awal interogasi kan Riley selalu bersikeras memang bahwa bukan dia pelakunya kan? Dan pernyataan tim kuasa hukumnya inilah yang jelas berbanding terbalik dan berarti secara tidak langsung akhirnya Riley mengakui bahwa memang benar dia adalah pelakunya. Cuma penyebabnya aja yang diubah sekarang. Nampak cari cara biar tuntutannya diringankan lah gitu. Karena kan kalau memang terbukti dia ini melakukan hal tersebut secara terencana, nanti kan hukumannya pasti lebih berat kan. Dan tim kuasa hukum Riley pun berdalih bahwa seluruh rangkaian tindakan tidak masuk akal dan menyeramkan seperti stalking lah, pura-pura diculik, gedor-gedor pintu rumah Emma, hingga penggunaan senjata api ini dilakukan hanya untuk menarik perhatian dan mengancam Emma. Dan kuasa hukumnya juga mengatakan bahwa Riley tidak mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai apabila senjata tersebut ditembakkan, maka pelurunya bisa menembus tembok atau tidak. Dan katanya saat kejadian tersebut, Riley benar-benar tidak mengira hal tersebut bisa terjadi. Tetap nggak mau ngaku, tetap berdalih. Tapi alhamdulillahnya pembelaan ini pun ditolak oleh hakim yang menganggap pernyataan tersebut hanya omong kosong. Karena jika dilihat dari kondisi TKP, tata letak ruang kamar Emma, posisi Emma saat ditemukan, serta bukti-bukti yang ada lainnya, polisi dan tim forensik dapat memastikan bahwa siapapun pelakunya adalah orang yang sangat mengetahui pasti tata ruang kamar Emma dan dengan yakin mengarahkan senjata tersebut ke titik vitalnya Emma. Jadi bukan yang tipikal nggak sengaja dorai gitu, atau yang cuma buat mengancam gitu loh, enggak. Kan polisi sama forensik pasti tahu lah kan cara membedakannya berdasarkan sudut tuh, kayak jarak tarik pelatu dan lain-lain. Dan itu yang sangat berbeda dengan yang ditemukan di TKP Emma ini. Dan persidangan pun berlangsung lumayan panjang, hingga memakan waktu lebih dari seminggu yang melibatkan 30 saksi. Dan hingga akhirnya pada tanggal 8 Mei tahun 2018, hakim memutuskan bahwa Riley bersalah atas kasus hilang nyawanya Emma dengan dakwaan tindak pidana kelas pertama, yaitu penghilangan nyawa yang diikuti dengan tindak pidana lainnya berupa penguntitan, kelalaian yang menyebabkan bahaya, pencurian, perusakan barang bukti, dan kepemilikan senjata api.
Riley pun dijatuhi hukuman pidana seumur hidup penjara, namun baru akan mendapatkan kesempatan untuk pembebasan bersyarat setelah menjalani 50 tahun masa hukuman. Kau? Oke Wak, jadi itu tadi kisahnya tentang kasus yang menyedihkan ini. Gimana menurut kalian? Emang betulan nggak disengaja? Dan memang rencana Riley hanya untuk menarik perhatian aja? Atau sebenarnya Riley sudah merencanakan aksi buruknya ini sudah jauh-jauh hari? Kalau menurut aku sih ya, udah tahu sendiri kalian kan. Udah direncanakan lah itu menurut aku. Ya kalian tengok aja lah, dimulai dari dia yang pura-pura diculik biar dia ada alibi untuk nyimpan senjata api, padahal senjata api itu dipakai untuk memang hilangin nyawanya si Emma karena dia nggak terima si Emma udah move on. Malu kau. Tapi itu opini aku. Opini kalian gimana? Tulis aja di kolom komentar di bawah, Wak. Dan yang jelas dari kasus ini semoga tidak terjadi lagi bucin-bucin norak kayak gini. Kalian kalau pacaran baik-baik aja, Wak ya. Aku doain semoga hubungan kalian baik-baik aja. Aku doain semoga pasangan kalian segera menghalalkan. Ya aku tahu sih galau-galaunya anak muda, tapi ya udah jangan kelampau batas, Wak. Semoga kalian selalu dilindungi Allah dimanapun dan kapanpun kalian berada. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian semua dapat informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. Ya, see you next video, Wak. Bye.